Lo orang semua harus tahu sih, ternyata nggak semua orang siap jadi orang kaya. Dalam ilmu psikologi, kondisi ini diistilahkan sebagai sudden wealth syndrome. Sindrom ini banyak dialami orang kaya baru atau diistilahkan OKB yang tiba-tiba dapat rezeki nomplok gitu. Contohnya baru dapat warisan atau dapat trading saham mungkin. Kalau nggak segera disadari bisa bikin berabe itu. Lantas kemudian apa itu sudden wealth syndrome? Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog bernama Stephen Goldberg untuk menggambarkan kondisi mental seseorang yang belum siap menjadi kaya. Akibatnya saat tiba-tiba mendadak kaya, mereka orang pun bingung dan tidak tahu uangnya harus diapakan. Lalu yang seringnya terjadi adalah menghambur-hamburkannya dan menjadi manusia konsumtif, serasa ingin balas dendam gitu. Membeli barang-barang yang dulunya tidak mereka orang miliki, meski sebetulnya tidak dibutuhkan oleh mereka. Secara psikologis ada 4 tahapan yang akan dialami seseorang yang mendadak kaya. Pertama bisa disebut tahap bulan madu. Nah itu gimana maksudnya? Mereka orang akan menghabiskan banyak uang untuk membeli barang-barang yang sebelumnya tak mampu mereka beli. Tahap kedua, tahap penerimaan, atau mereka orang mulai lebih sadar dengan power yang dimiliki. Namun di saat yang bersamaan juga muncul kesadaran perlunya membatasi diri untuk berbelanja. Tahap ketiga itu konsolidasi. Dalam tahap ini mereka orang telah menerima kenyataan bahwa mereka kaya, sekaligus menyadari kalau uang yang mereka miliki tidak bisa menentukan siapa mereka, sehingga mereka mulai berpikir akan diapakan itu uang. Tahapan terakhir yang keempat, penataan. Dalam fase ini, mereka orang sudah berdamai dengan hartanya dan punya rencana soal bagaimana mereka akan menggunakan uangnya. Nah, kesalahan fatal para OKB atau orang kaya baru, sayangnya gak semua OKB bisa sukses mencapai tahap penataan. Gak sedikit yang berakhir di tahap pertama karena gak mampu menahan godaan gaya hidup konsumtif dan impulsif. Nah, berikut adalah 5 kesalahan umum yang mestinya bisa dihindari. Pertama, menghambur-hamburkan uang tuh. Kesalahan paling umum yang dilakukan OKB atau orang kaya baru adalah menghambur-hamburkan uang di saat sebelum memiliki tabungan atau simpanan aset. Alhasil, nggak sedikit yang akhirnya bangkrut dan kembali menjalani kehidupan mereka sebelumnya. Artinya kembali miskin gitu. Kedua, terlena dengan harta yang melimpah. Tiba-tiba punya banyak harta bisa membuat orang terlena dan merasa cepat puas. Padahal bisa saja roda bisa kembali berputar saat mereka sedang asik bermalas-malasan, dan ini perlu dihindari. Bahkan oleh orang yang belum kaya. Udah mah kagak kaya, males-malesan lagi. Poin ketiga, tidak mengedukasi diri. Sudah nggak tahu uangnya mau diapain, tidak berusaha belajar pula. Kesalahan ini juga sama fatalnya. Padahal salah satu titik kritis saat mendadak kaya adalah mencari nasihat dari profesional keuangan, bisa dari konsultan keuangan atau spesialis orang pajak untuk mendapat panduan dalam mengelola, melindungi, bahkan mengembangkan harta secara efektif. Atau lo orang bisa belajar bareng di channel YouTube Ilmu Uang ini. Keempat, terjebak dalam circle yang salah. Ada gula, ada semut. Begitu kata peribahasa. Saat bergelimang harta, mungkin banyak orang yang mendekat dan mencoba mengambil manfaat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami lingkungan pertemanan agar nggak terjebak dalam circle yang justru merugikan lo. Nah, kelima, terakhir, khawatir tanpa alasan. Sebaliknya, alih-alih merasa berdaya, ada juga OKB atau orang kaya baru yang malah merasa lumpuh, terasing gitu, dan dipenuhi rasa curiga, juga kekhawatiran. Takut jika anak-anaknya jadi manja atau takut dimanfaatkan dan ditipu, sehingga mereka orang akan kehilangan hartanya. Alih-alih bersikap ekstrim ke atas maupun ke bawah, menjadi kaya mendadak nggak harus sebegitunya. Justru seharusnya kita orang bisa jadi lebih menghargai uang. Dengan begitu kita bisa hidup realistis, ya jadi orang kaya yang sewajarnya gitu.